Oras madihita saluhutna yang kami hormati Opui Eporus Bapak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, yang saya hormati Bapak Kadep Koinonia HKBP Pak Sinaga dan Inang, begitu juga dengan yang saya hormati bersama Opung Eporus, Opung Boru, yang saya hormati Kanep Diakonia HKBP Ibu Pendeta Deborah Sinaga, yang saya hormati Pareses HKBP Distrik 2 Silindung Pendeta Hasudungan Manalu, yang saya hormati Kepala Biro Sekolah Minggu Naposo Bulung HKBP Pendeta Toho Sinaga, yang kami hormati Ketua Umum Panitia Konferensi Naposo Bulung HKBP tahun 2024 Pendeta Herwin Simarmata, yang saya hormati Bapak Pendeta HKBP Resort Pia Raja Tarutung Bapak Lucius Pasaribu, yang saya hormati seluruh peserta konferensi Naposo Bulung HKBP 10 yang dimulai tanggal 8 sampai 11 Agustus 2024, dan yang kami hormati seluruh jemaat HKBP Pia Raja di Tarutung ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Izinkan Opung Eporus, saya juga yang salah satu yang sangat berbahagia pada saat ini, yang dimana saya selaku penjabat bupati, seyogianya sebenarnya saya adalah setiap minggu semua gereja saya jalani, dan berketepatan pada hari ini saya tidak mengetahui ternyata ada acara, ada event, dan Pak Opung ataupun Opui yang langsung berkhotbah pada minggu ini. Saya sangat berterima kasih, dan saya juga yang paling sangat berbahagia pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya memberikan sambutan dari penjabat bupati semenjak saya 3 bulan setelah dilantik menjadi penjabat bupati di wilayah Tapanuli Utara, sekaligus mengucapkan juga permohonan maaf saya kepada Opung dan seluruh jemaat. Baru kali ini saya bisa dapat mengunjungi beribadah bersama jemaat di Pia Raja ini, karena sudah kurang lebih 3 bulan dengan segala kesibukan dan waktu sebagai penjabat bupati. Izinkan saya sedikit memperkenalkan diri Opung dan para jemaat bahwa saya itu adalah putra daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung. Saya berdomisili di Aristok, dan warga jemaat HKBP juga Opung di Terdidi, Malua, dan terpasu-pasu di HKBP Penajagar Solupu. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri tadi bahwa saya Mangalak Boru Marpaung, 2 anak, dan domisili saya adalah sehari-hari saya adalah salah satu direktur di Kementerian Desa di Jakarta, namun dihunjuk oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang disetujui oleh Bapak Presiden, mengisi kekosongan pemerintahan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara pasca berakhirnya 23 April masa jabatan Bupati Tapanuli Utara tahun 2024 ini. Sehingga pada saat ini saya menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan, menjaga keamanan dan ketertiban, dan yang terakhir adalah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara sukses. Demikian Pak Opung dan para jemaat yang bisa saya sampaikan perkenalan singkat saya, sehingga pada hari ini juga saya berterima kasih kepada seluruh jemaat. Mohon dukungan, mohon doanya khususnya dari Opung dan warga jemaat HKBP. Semoga saya bisa menjalankan roda pemerintahan ini kurang lebih 1 tahun ke depan. Saya akan kembali lagi ke Jakarta dan akan melakukan aktivitas karir juga di Jakarta. Seiring dengan hasil domisili saya, bahwa saya sebenarnya juga mengucapkan terima kasih kepada pada kesempatan ini para Naposo yang sudah terpilih. Saya hanya mengucapkan selamat dan sukses. Saya melihat tadi ini adalah sebenarnya panggilan gereja ada persekutuan, bersaksi, dan melayani.
Kebetulan saya juga salah satu ketua ataupun pengurus seksi AMA di HKBP Pondok Gede, sehingga keterpanggilan saya melayani HKBP, saya hanya mengingatkan kepada para pengurus yang baru dilantik. Saya ada mempunyai pesan. Sekarang HKBP sebenarnya tantangannya bukan dari eksternal, dari internal. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya banyak berkarir di pemerintahan, mulai dari camat di wilayah Toba. Yang saya ketemukan adalah internal itu dari HKBP sendiri itu adalah tantangan yang saya sampaikan tadi, di mana peserta yang beribadah yang pertama itu para kaum laki-laki itu sangat jarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para Naposo Bulung. Saya juga sudah S1, S2, S3 dari Jakarta, melihat juga para Naposo Bulung HKBP itu makin tahun makin lama itu semakin berkurang baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang pertama, saya hanya menitip pesan kepada para pengurus, coba diperbaiki database. Tadi Opung tadi menyampaikan hampir 1 juta, tapi data sebenarnya itu lebih dari 1 juta. Ini adalah suatu potensi. Kenapa saya sampaikan demikian? Di HKBP Pondok Gede Opung saya juga sudah memulai. Saya juga adalah salah satu ketua Father Choir, yang mana pengurus Father Choir ini adalah kami batasi yang umur 45 ke bawah. Yang artinya adalah sekarang regenerasi HKBP itu sangat memudar. Regenerasi bukan hanya di organisasi sosial di dalam internal gereja HKBP, bahkan regenerasi sampai di pemerintahan sekalipun. Opung, para hadirin sekalian, sudah sangat jarang kita ketemukan. Nanti pasca LBP Opung itu sudah tidak akan menduduki lagi. Regenerasi di bawah itu sudah sangat jarang dan tidak kita ketemukan lagi. Perlu saya sampaikan juga, saya di Kementerian Desa itu, saya adalah salah satu orang Batak atau warga HKBP yang menjabat direktur. Semuanya tidak ada dari sekian hampir 50 orang. Artinya saya melihat di sini adalah suatu tantangan buat bangsa Batak, suatu tantangan buat ruas HKBP. Kalianlah para Naposo Bulung sebagai pengurus konferensi pemuda HKBP yang akan memperbaiki ini, baik itu dari kuantitas maupun kualitas. Saya menitip salam karena saya juga pengurus HKBP. Apabila kalau ada dari distrik Kota Bekasi, ada dari distrik Kota Bekasi, jadi saya ketua seksi Amamang di HKBP Pondok Gede, bisa sangat membantu berdiskusi bagaimana sekarang regenerasi di HKBP. Mungkin Bapak Ibu jemaat hari ini mungkin tidak melihat regenerasi itu di ibu kota itu semakin memudar. Sehingga ini yang saya sampaikan penuh dengan tantangan, khususnya kepada pengurus konferensi pemuda HKBP ini. Nanti kita bisa berdiskusi, kalau ada teman-teman dari distrik Kota Bekasi, kita berdiskusi di Jakarta, wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya, bagaimana membangun kuantitas maupun kualitas HKBP. Itu harus semua sisi, semua lini. Saya berharap juga membuat suatu kegiatan event, jangan hanya acara seremonial mungkin, tapi harus ada outcomes, manfaatnya, jangan hanya sekedar output. Jadi itu titip salam saya, itu arahan saya. Kebetulan saya dari pemerintahan menyampaikan kepada rekan-rekan Naposo Bulung, para konferensi pemuda yang sudah dilantik, supaya lebih kreatif, supaya lebih komunikatif, dan supaya lebih berkolaborasi dengan, tadi Opung sudah menyampaikan, warga jemaat HKBP itu adalah sangat baik-baik, burju-burju, dan mungkin dari sisi ekonomi juga sangat bagus. Hanya saja bagaimana komunikasi, kolaborasi, dan event-event ataupun kegiatan-kegiatan tetap harus mempunyai nilai, jangan sampai ke nilai output maupun, tapi harus mempunyai manfaat dan outcomes. Mungkin Opung Eporus, para hadirin yang saya hadirin, ya sekalian, mungkin sekian sambutan saya, semoga bermanfaat. Kami dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
siap mendukung program HKBP. Demikian juga warga jemaat HKBP kiranya siap mendukung juga program pemerintahan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Titip salam saya kepada seluruh ya warga jemaat HKBP dari seluruh Tapanuli Utara. Akhir kata saya mengucapkan juga yang terakhir, seperti yang disampaikan oleh Opung tadi, dalam waktu dekat ini kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Saya adalah tanggung jawab saya mensukseskan pemilihan kepala daerah. Saya adalah birokrat murni, saya adalah ASN yang menjaga netralitas pemilihan kepala daerah. Himbauan saya ini juga kepada seluruh warga jemaat Piar Raja supaya tetap menjaga kondusif di wilayah masing-masing, di desa, lingkungan maupun di tengah-tengah keluarga. Karena acap kali seringkali pemilu kada itu namar hamaranggi, namar tetangga, dohok namar dungan tubuh, pasti selalu ada konflik. Saya hanya menitip pesan, jangan kita berkonflik hanya karena pemimpin-pemimpin yang akan terpilih. Kita harus mardame, sonang, jangan ada perbulak-bulakan. Itu titip salam saya terakhir kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.